Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1761. Setelah pengalamannya menghadapi Harvey secara langsung, Justin tahu bahwa orang seperti Harvey tidak sesederhana kelihatannya. Jika Justin masih memperlakukan Harvey seperti penjaga keamanan yang tidak penting atau orang dusun, dia pasti akan mendapat masalah besar. Apalagi dia masih ingin menggunakan Harvey sebagai batu loncatan. Oleh karena itu, dia mengatakan kepada Angelina untuk tidak mengambil tindakan apapun terhadap Harvey untuk saat ini dan membiarkan semuanya. Kemudian, dia menutup telepon. Namun Angelina yang tidak tahu apa-apa tentang pengalaman Justin, sangat yakin bahwa suaminya hanya berpura-pura berada di sisinya dan sebenarnya berpihak pada Kate. Emosinya telah mencapai titik didih. Dia tidak bisa tetap tenang. Saat panggilan itu berakhir, Angelina segera menekan nomor lain. Dalam sebuah Ferrari 488 yang melaju di jalan pesisir, Harvey dengan santainya minum dari botol mineral. Kate, yang duduk di kursi pengemudi, menatap Harvey dengan tatapan bingung. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Harvey, aku akan mengantarmu ke bandara sekarang. Aku sudah menyiapkan $700.000 dan identitas baru untukmu. Kamu bisa pergi ke Hong Kong, Las Vegas, atau di mana saja di luar negeri. Bersembunyilah sebentar. Ketika kau bisa kembali, aku akan meneleponmu dan memberi tahumu." Saat dia berbicara, Kate mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada Harvey. Harvey dengan santai mengambil kartu bank itu. Dia meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa? Kamu orang yang mengarang drama itu dan membuatku berpura-pura menjadi pacarmu. Aku hanya pionmu. Sekarang setelah semuanya entah bagaimana berakhir, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Apakah kau khawatir tentang keselamatanku? Mengapa? Apakah kau takut ibu tirimu akan membalasku? Apakah kau benar-benar memiliki perasaan untukku?" Harvey memiringkan kepalanya dan menatap Kate dengan seringai. Kate mengalihkan pandangannya, "Berhentilah melontarkan omong kosong. Kau telah menghina Angelina. Dia pasti tidak akan membiarkannya berlalu. Kau tidak tahu identitas aslinya. Dia adalah putri dari keluarga John dari Golden Sands. Keluarga John adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Bahkan keluarga saya, para Walker, tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Selain itu dia pasti akan menemukan cara untuk memberitahu Lucas. Keterampilanmu sangat bagus, tetapi pada akhirnya, kau adalah orang luar. Kau tidak memiliki dasar apapun di Mordu, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melindungimu saat ini. Kau tidak bisa menang melawan salah satu dari mereka. Lebih baik kamu pergi sekarang. Itu akan baik untuk kita berdua." Ketika Kate mengucapkan kata-kata ini, ekspresi sedih melintas di wajahnya. Di masa lalu, dia lemah. Dia hanya bisa melihat ibunya berubah menjadi vegetatif, nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian. Dia tidak pernah berharap situasi yang sama akan terjadi. Sebelumnya, dia mungkin pergi ke ayahnya dan meminta bantuannya. Meskipun demikian, dia menyerah pada gagasan itu setelah mengetahui tentang konflik antara Harvey dan ayahnya. Dia merasa bahwa Harvey pasti akan mati setelah menyinggung ayah dan ibu tirinya. "Jika aku pergi, siapa yang akan melindungimu?" Harvey bersandar di kursinya, terlihat sangat tenang. "Jangan khawatir, karena aku berani mencampuri urusan keluarga Walker, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Adapun Lucas, jika dia ingin mengacaukanku, maka itulah yang aku inginkan." Harvey menjatuhkan kartu bank di telapak tangan, bahkan tidak tertarik untuk melihatnya lagi. Kate mengerutkan kening. Untuk sementara, dia terdiam dan tidak tahu bagaimana membujuk Harvey. Harvey tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia merenung dan melanjutkan, "Oh, benar. Sejak telah mencapai titik ini, dapatkah kau memberitahuku bagaimana ibu mertuaku menjadi vegetatif?" Udara di antara mereka kental dengan ketegangan, dan Harvey mencoba menenangkannya dengan lelucon. "Jangan tersinggung. Aku hanya ingin melihat apakah aku dapat membantumu.
Bab 1762. Siapa yang kau panggil ibu mertuamu? Kau benar-benar tidak tahu malu. Kait melotot tajam pada Harvey. Namun, dia harus mengakui bahwa hatinya yang berat terasa sedikit lebih ringan setelah ejekan Harvey. Dia memikirkan pertanyaannya, dan menghela nafas. Ibuku adalah istri pertama ayahku, dan dia juga salah satu anggota tingkat tinggi dari cabang Longmen. Setelah dia dan ayahku menikah, mereka menunjukkan rasa hormat dan kasih sayang satu sama lain. Tapi saat aku berusia 18 tahun, ayahku tiba-tiba membawa kembali seorang wanita. Dia adalah Angelina John. Ayahku mengatakan bahwa Angelina adalah putri keluarga John dari Golden Sands dan memiliki status terhormat. Statusnya akan sangat membantunya dalam ambisinya untuk maju sebagai pemimpin cabang. Jadi, dia berharap ibuku minggir dan mengajukan gugatan cerai. Tapi ibuku adalah seorang atlet bela diri, dan dia adalah wanita yang tegas. Bagaimana dia bisa setuju? Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga menamparkan Angelina sebagai pembalasan. Lalu, malam itu, beberapa master yang berlatih seni bela diri kuno masuk ke rumahku. Ibuku terluka parah. Sejak itu, dia benar-benar hancur. Dia pingsan di tempat tidur dan tidak pernah bangun. Wanita penuh kebencian itu berhasil menikahi ayahku. Mungkin ayahku merasa bersalah, jadi dia mengirim ibuku ke panti jompo di Eropa Utara untuk memulihkan diri. Kebenarannya tidak jelas bagiku saat itu. Aku masih terlalu muda, tidak punya hak, kekuasaan maupun uang. Bagaimana aku bisa menang melawan Angelina? Angelina menggunakan biaya pengobatan ibuku untuk memanipulasiku, mencoba mengubah aku menjadi bonekanya. Setelah Oliver Bauer meninggal, dia bergabung dengan keluarga Jin Mordu untuk membantu langkah ayahku menjadi pemimpin cabang. Seperti yang kau tahu, agar itu terjadi, Lukas mengajukan syarat. Artinya, membiarkan dia menikah denganku. Kait menceritakan semuanya dengan nada tenang. Namun, meski begitu, Ferrari tanpa sadar masih berakselerasi. Meskipun Lukas adalah pangeran dari keluarga Jin dari Mordu dan salah satu dari 6 pangeran Mordu, aku tidak memiliki perasaan apapun untuknya. Bagi aku, dia tidak berbeda dengan ayahku. Dia akan menikahiku hari ini untuk melayani kepentingannya, dan hari berikutnya dia bisa membiarkanku jatuh ke neraka yang paling gelap. Aku tidak akan pernah menyetujui permintaan itu. Aku tidak akan pernah menikah dengan Lukas. Aku membawamu ke sini hari ini untuk membuat Angelina menyerah, tapi aku tidak menyangka kau begitu impulsif dan benar-benar berkelahi dengannya. Awalnya, aku sudah memutuskan untuk mengirim kau ke luar negeri setelah aku selesai menggunakanmu. Aku bahkan membantumu membangun identitas baru dan menyiapkan uang untuk semuanya. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, kamu benar-benar harus pergi. Setelah mengatakan itu, Kait memegang tangan Harvey dan berbisik, Harvey. Aku tahu kamu kuat, tapi tolong dengarkan aku tentang masalah ini. Pergi saja. Kau seharusnya tidak terlibat dalam urusanku. Aku tidak akan tenang dalam hidupku sampai kamu pergi. Harvey tercengang sejenak. Dia bisa merasakan ketulusan Kait. Gadis kaya ini benar-benar khawatir terjadi sesuatu padanya. Dia tidak berpura-pura baik. Setelah menatap wajah cantik Kait beberapa saat, Harvey melirik ke arahnya melalui kaca spion dan kemudian terkekeh pelan. Tidak ada artinya mengatakan itu sekarang. Aku tidak bisa pergi. Harus kuakui, ibu tirimu sangat cakap dan memiliki beberapa keterampilan. Dia pasti tidak takut aku akan membunuhnya. Mendengar tawa Harvey, Kait juga melirik ke kaca spion. Dia melihat 2 mobil Toyota melaju ke arah mereka, dan sosok-sosok di dalam mobil itu bergerak-gerak. Bab 1763. Harvey mengirim pesan dengan teleponnya, dan kemudian melepaskan sabuk pengaman Kait. Kait bingung. Harvey, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu mengemudi terlalu lambat, biarkan aku yang melakukannya. Harvey meluncur ke kursi pengemudi melalui sandaran tangan dan duduk tepat di belakang Kait. Kait meringkuk secara naluriah,
meringkuk ke dalam pelukan Harvey. Mereka begitu dekat sehingga mereka bisa mencium satu sama lain. Posisi mereka sangat ambigu. Kate tersipu. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Harvey mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia memberi isyarat kepada Kate untuk pergi ke kursi penumpang. Dia kemudian memasang sabuk pengaman. Ferrari 488 menyesuaikan dengan mode sport dan mesinnya menderu. Kemudian, ia melesat maju dengan panik. Toyota Prados yang mengikuti di belakang memperhatikan sesuatu. Pada saat itu, mereka tidak lagi menyembunyikan niat dan kecepatan mereka terhadap Harvey dan Kate. Mereka melaju dengan semangat pembunuh. Harvey tetap tenang dan santai. Dia menyalakan navigasi telepon dan melirik peta yang dipajang. Dia dengan cepat memutar setir, mengarahkan mobil ke arah yang tak terbayangkan. Mobil melaju menuju jalan pegunungan di tepi laut. Kedua Prado tidak berhenti, dan terus mengikuti Ferrari. Namun, Prado adalah kendaraan off-road. Meski performa berkendaranya bagus, kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Ferrari. Mobil-mobil itu tidak bisa mengikuti. Apakah orang-orang itu dari keluarga Walker? Harvey bertanya sambil mengemudi. Tidak, aku menduga mereka adalah anak buah Lucas. Kate tampak serius. Harvey, Lucas adalah orang gila. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan ketika datang padaku. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Satu-satunya cara adalah melapor ke polisi. Harvey tersenyum acuh tak acuh, itu hanya beberapa orang lemah. Tidak perlu untuk itu. Aku akan segera menyingkirkan mereka. Kate menghela nafas lega ketika dia mendengar ketidakpedulian dalam kata-kata Harvey. Matanya berkilat bingung. Sikap tenang semacam ini hanya bisa dilihat pada orang yang berperingkat lebih tinggi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Harvey menampilkan sosok yang begitu mengesankan sekarang. Tampaknya tidak cocok dengan usia atau penampilannya. Harvey tidak tahu apa yang dipikirkan Kate. Dia mengemudi dengan penuh perhatian, fokus mengikuti navigasi. Meskipun jalan gunung itu curam, keterampilan mengemudi Harvey sangat bagus. Dia bisa berbelok pada sudut yang tidak mungkin sambil menjaga kecepatan mobil tidak berubah. Keterampilan mengemudinya begitu luar biasa sehingga dua pengemudi Toyota Prados di belakang, yang awalnya tidak tergesa-gesa, harus menginjak pedal akselerator mereka lebih dalam. Jika mereka tidak mempercepat, Harvey mungkin akan membuat mereka terlempar dari beberapa persimpangan di depan. Setelah 10 menit, Ferrari melompat dari pintu keluar jalan pegunungan dan melewati jalan tepi pantai yang lama ditinggalkan. Namun, Harvey melaju lebih cepat dan melaju lurus ke depan, berderit. Begitu kecepatannya melonjak hingga ekstrim, Ferrari 488 tiba-tiba melayang dan membuat putaran U pada sudut yang sulit dipercaya, dan kemudian melompat ke satu sisi. Pergeseran kecepatan Harvey begitu tiba-tiba sehingga dua Prado di belakangnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Meskipun pengemudi memutar setir pada saat yang paling kritis, pusat gravitasi kendaraan off-road ini tinggi, dan mereka bergerak terlalu cepat untuk membelok. Inersia tersebut menyebabkan kedua Toyota Prados tiba-tiba menerobos pagar pembatas. Beberapa detik kemudian, mobil-mobil itu terjerembab kemudian jatuh ke laut. Air membanjiri kedua Toyota dalam sekejap. Kate menatap pemandangan itu dengan ngeri, merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Bab 1764. Harvey melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Setelah melihat mobilnya terendam seluruhnya oleh laut, ia menyalakan kembali Ferrarinya dan melaju di jalan utama. Butuh waktu lama bagi Kate untuk bereaksi. Harvey, mereka akan mati. Tidak ada hujan atau badai saat ini, namun ada zona bahaya yang terkenal di depannya. Begitu mobil memasuki laut, peluang untuk bertahan hidup adalah nol. Harvey tidak terpengaruh. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Kate, kamu bukan anak berusia 3 tahun lagi. Kamu harus mengerti. Jika mereka menghentikan mobil kita sekarang, orang yang meninggal kemungkinan besar adalah aku. Mereka ingin membunuhku. Aku tidak bisa menolak.
Jika kau pikir aku kejam, kau dapat pergi saat ini. Kamu juga bisa tetap bersamaku sampai akhir dan membiarkan impian Justin menjadi pemimpin cabang menjadi sia-sia. Kau dapat membuat Angelina dan Lucas membayar harga atas tindakan mereka, yang juga dianggap mendapatkan keadilan bagi ibumu. Harvey tampak acuh tak acuh. Dia menggunakan kait untuk mendekati Justin. Tujuan utamanya memang cabang Longman. Tapi setelah mengetahui tentang urusannya, dia bersedia membuat konsesi untuknya. Misalnya, mendapatkan keadilan untuknya dan mengambil semua yang dicuri darinya. Kait adalah seorang gadis kecil yang naif, sehingga dia berpikir tidak ada konspirasi dalam hal ini. Harvey tidak akan keberatan memutuskan hubungan mereka dan menjadi orang asing dengannya sejak saat itu. Untuk sementara, Kait terdiam. Ekspresinya muram. Dia menatap pemandangan yang berubah di luar jendela, diam termenung. Dia dan Harvey baru bertemu untuk kedua kalinya. Dia sama sekali tidak tahu tentang kemampuan dan latar belakang Harvey. Meskipun demikian, ketika dia memikirkannya, Harvey tidak pernah menyakitinya saat mereka bersama. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Angelina karena Harvey. Senyum muncul di wajahnya dan dia berbisik, "Itu benar. Kau bahkan memanggil ibuku sebagai ibu mertuamu. Kau menantunya. Bukankah tepat bagimu untuk membantu ibu mertuamu?" Saat Kait selesai berbicara, dia tiba-tiba tersadar. Wajahnya memerah, dan dia berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin menciumku di villa sekarang? Sekarang kamu mengakui bahwa kamu adalah menantu ibu mertuamu, apakah kau ingin? Apakah kamu benar-benar ingin menciumku?" CITTT. Harvey menginjak rem, hampir menabrakkan mobil ke trotoar. Harvey memiringkan kepalanya dan melirik wajah Kait yang memerah. Dia menghela nafas dan berkata, "Nona, ini bukan waktunya untuk bercanda. Apakah kamu tidak takut aku akan memakanmu?" Kait terkejut. Sebuah ciuman sudah menjadi konsesi terbesarnya. Untuk hal itu, kecuali mereka menikah secara resmi, itu tidak akan pernah terjadi. Harvey terkekeh melihat ekspresi ketakutan Kait. Dia bisa memahami pikiran Kait. Dia takut dan mencari rasa aman. Dia benar-benar berharap Harvey bisa mendapatkan keadilan untuknya. Itu sebabnya dia mengumpulkan keberanian untuk melakukan semua ini. Namun, Harvey bukanlah seseorang yang akan mengambil keuntungan dari orang lain. Terlebih lagi, Mandy akan segera datang ke Mordu. Ivene masih berada di Hotel Praha. Cynthia masih syuting. Memikirkan hal ini, Harvey menjadi sangat pusing. Ia tak berdaya dan melaju ke jalan kawasan Fragrant Hill Villa. Harvey membawa Kait ke villa nomor 1. Bab 1765. Kait melihat pintu terbuka dari villa nomor 1 di depannya dan terkejut. "Harvey, apakah kau benar-benar dekat dengan Master Ling?" "Sedikit. Dia memberiku villa ini. Apakah kau lebih percaya pada pacarmu yang malang sekarang?" Harvey memberikan kamar tamu untuk Kait tinggal, dan langsung pergi untuk mandi. Dia telah sibuk sepanjang hari-hari ini, dan sedikit lelah. Mandi air panas adalah cara terbaik untuk menghilangkan rasa lelah. Saat Harvey sedang mandi, Kait berkeliling ke seluruh villa. Dia terkejut mengetahui bahwa Harvey benar-benar tinggal di sini. Dilihat dari isi dalam villa, dia tidak punya niat untuk menghargainya. Beberapa dari yang tak ternilai dekorasi dan furnitur telah dirusak. Dari kelihatannya, tempat ini benar-benar miliknya. Seorang tamu biasa akan terlalu takut untuk merusak barang-barang mahal seperti itu. Kring. Telepon seluler di ruang tamu berdering. Kait menjawabnya. "Halo, siapa ini?" Orang di seberang telepon sedikit terkejut, lalu bertanya, "Siapa kamu?" Kait tercengang. Dia bisa merasakan permusuhan dari pihak lain. Wajahnya langsung menjadi gelap dan berkata, "Jika kamu tidak mengatakan siapa dirimu, aku akan menutup telepon." Pihak lain terdiam beberapa saat. Sesaat kemudian, suara itu berkata dengan acuh tak acuh, "Aku mencari Harvey." "Harvey." Kait tertegun sekali lagi. Dia meletakkan telepon dan menyadari bahwa dia telah mengambil benda yang salah.
Lagi pula, dia dan Harvey menggunakan model yang sama. Dia buru-buru meminta maaf. Maaf, aku salah telepon. Harvey sedang mandi. Kamu bisa menelepon lagi nanti. Kate melirik layar ponsel. Tidak ada nama yang tercantum di telepon. Harvey sedang mandi. Suara dari telepon itu sekarang mengandung sentuhan kecemburuan. Apakah Harvey bersamamu? Kamu bukan Miss Simmer, kan? Siapa Miss Simmer? Aku bukan dia. Harvey pacarku. Kami di vilanya, dan dia sedang mandi. Ada apa? Salah. Apakah kau memeriksa kami? Siapa kamu? Apa hakmu? Jika tidak ada apa-apa, jangan ganggu kami. Aku juga mau mandi. Tut. Kate segera menutup telepon. Namun, dia tidak bisa berkata-kata oleh panggilan itu. Apa yang terjadi? Dia tidak memiliki hubungan khusus dengan Harvey. Yang disebut pacar itu hanya taruhan kan, tipu muslihat. Jadi kenapa dia harus marah? Harvey keluar dari kamar mandi setelah lebih dari 10 menit, segar kembali. Kate melemparkan telepon padanya, wajahnya dingin. Seseorang baru saja menelepon untuk menanyakanmu. Ini nomor yang tidak dikenal di Mordu. Ini seorang wanita. Menelepon. Nomor dalam Mordu, wanita. Untuk sesaat, Harvey terkejut. Dia kemudian memberikan senyum masam. Kau menjawab panggilan tepat waktu. Kate memandang Harvey dan mengerutkan kening. Istrimu, tidak. Pacarmu, tidak juga. Harvey tidak banyak menjelaskan. Dia tidak bisa mengatakan itu sekretarisnya, bukan. Mungkin Ivene yang menelepon. Dia segera berjalan ke ruang tamu, meraih telepon, dan menelepon kembali. Adapun Kate, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa senang ketika dia mendengar bahwa itu bukan istri atau pacar Harvey. Dia melompat dengan gembira dan pergi ke kamar mandi. CEO York, untuk berpikir kau menyembunyikan seorang wanita. Sebuah suara terdengar dari telepon. Aku pikir kau sedang terburu-buru karena kau memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, CEO York. Ternyata, kau punya pacar di Mordu. Apakah istrimu tahu seberapa playboy kamu? Bab 1766. Maaf jika aku mengganggu sebelumnya, CEO York. Suara Ivene tenang, tetapi untuk beberapa alasan, Harvey dapat merasakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Tapi itu tidak benar. Ivene adalah sekretarisnya. Tidak ada apa-apa di antara mereka. Harvey tampak tak berdaya. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Ivene, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Sesuatu benar-benar terjadi. Petik 2. Gadis ini adalah Kate Walker. Dia putri keluarga Walker. Aku pergi dengannya di sore hari. Sesuatu terjadi. Dia bilang dia pacarmu. Bagaimana bisa baik-baik saja? Kata Ivene dengan setengah tersenyum. Aku tidak terlalu pintar, tapi tolong jangan bohongi aku, CEO York. Harvey menghela nafas lagi. Sudah cukup, Ivene. Hentikan. Tujuan aku mendekati dia terutama untuk Longmen cabang Mordu. Dia adalah putri Justin Walker. Aku akan mulai dengan dia dan melihat apakah ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Sejak aku memanfaatkannya dan dia mendapat masalah, aku membantunya. Harvey menceritakan kepada Ivene seluruh cerita tentang bagaimana dia bertemu Kate. Ivene mendapatkan kembali ketenangannya. Dia merenung sejenak dan berkata, CEO York, kamu bisa dengan mudah menjatuhkan Justin. Mengapa kamu harus melalui semua masalah ini? Harvey berkata, memang, dia bukan apa-apa. Tapi karena aku sudah memutuskan untuk mengambil tindakan, maka aku harus menyelesaikan semua masalah sekaligus. Ada sesuatu di belakang mereka, ada beberapa hal yang harus aku selidiki dengan jelas. Lukas, kata Ivene, bingung. Dia tidak bisa memahami pikiran Harvey. Oh benar, CEO York. Orang yang kau kirim untuk melindungi aku telah tiba di sore hari. Apakah kau perlu datang dan bertemu dengannya? Ivene tiba-tiba beralih ke topik lain dan mulai terjun ke bisnis. Harvey berpikir sejenak dan berkata, tidak untuk saat ini. Pengawal ini dipekerjakan melalui beberapa koneksi.
Dia tidak tahu identitasku, dan tidak perlu memberi tahu dia. Pokoknya, tidak apa-apa selama dia bisa menjamin keamananmu menginap di hotel. Ivene menghela napas, pohon itu mungkin lebih menyukai ketenangan, tetapi angin tidak akan surut. Aku khawatir aku tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa di hotel beberapa hari ini. Aku mungkin harus keluar beberapa kali dan mengatur sesuatu. Harvey tidak bertanya tentang pengaturannya. Dia memikirkannya dan berkata, "Oke, kirimi aku pesan segera setelah kau ingin keluar. Aku akan pergi denganmu jika aku bisa." Masalah Ivene adalah masalah besar pertama yang harus diselesaikan Harvey selama perjalanan ke Mordu ini. Jadi, sangat penting untuk memastikan keselamatannya. Keduanya mengobrol sebentar. Kemudian, Harvey menutup telepon. Namun, telepon berdering lagi dalam 1 menit. Kali ini, itu adalah nomor telepon area Mordu. Harvey mengerutkan kening dan menjawab telepon. Suara bahagia Cynthia datang. "Kakak ipar, aku akan syuting adegan malam ini. Apakah kau ingin datang dan melihat?" Sutradara mengatakan aku bisa menjadi pemeran utama wanita kedua di drama berikutnya selama adegan ini difilmkan. Kita akan segera mendengar kabar baik. Harvey memandang ke langit, ini sudah larut. Sudah hampir jam 10 dan kamu baru mulai syuting. Ya. Aku juga mendengarnya secara tiba-tiba dari sutradara. Sebentar, aku akan mengirimkan lokasinya padamu. Kamu harus datang melihat. Cynthia segera membuka peta di teleponnya dan mengirimkan alamat kepada Harvey. Harvey tersenyum agak pahit ketika melihat alamat yang dikirimkan Cynthia. Tertulis, Hentian World Studio. Itu seperti tempat yang harus ia datangi meskipun ia tidak ingin mengunjunginya. Harvey segera mengirim pesan kepada Tyson, menyuruhnya dan anak buahnya untuk tetap bersiaga di samping Kate sementara ia akan pergi menemui Cynthia. Bab 1767. Musim dingin akan datang. Angin utara menderu di seluruh Mordu. Di area villa tepi pantai, api berkobar di dalam gedung tua. Ayo, 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 pangeran. Kau bisa mencoba Maotaiku yang baru berusia 50 tahun. Maotai, minuman keras yang disuling diperuntukkan pada acara-acara besar. Meskipun kami menyukai anggur asing dan anggur merah di musim panas dalam beberapa tahun terakhir, tetapi musim dingin yang dingin akan datang, anggur putih masih dapat menghangatkan tubuh. Di Walker Mansion, semua perabotan di aula yang sebelumnya kacau telah diganti dengan yang baru. Satu orang duduk di setiap ujung meja makan persegi panjang. Angelina, yang wajahnya sedikit merah dan bengkak, duduk di salah satu ujungnya. Seorang pria muda dengan setelan wol duduk di ujung yang lain. Emosi Angelina tidak seburuk ketika dia menghadapi Harvey. Pada saat ini, temperamennya sangat halus dan canggih. Dia memancarkan keanggunan yang ditempa oleh semua waktunya di kalangan elit. Selain Maotai yang tidak disegel, semua jenis makanan lezat disajikan di atas meja. Mereka disiapkan oleh koki Michelin. "Pangeran, kamu baru saja turun dari pesawat. Kamu harus makan sesuatu yang panas untuk menghangatkan tubuhmu." Angelina menatap pihak lain dengan penghargaan dan memanjakan yang tak terlukiskan. Jika dia beberapa tahun lebih muda, dia mungkin akan segera menikah dengan pria ini. "Terima kasih, Lady Walker." Lucas tidak menolak tawarannya. Dia menyesap minuman keras dan makan beberapa suap dari piring. Dia tersenyum dan berkata, minuman kerasnya tidak buruk dan makanannya enak. "Selama perjalananku di Walsing, aku tidak dapat menemukan tempat di mana aku dapat menikmati makanan yang memuaskan. Harus aku akui, rumahmu membuatku mengerti apa artinya betah, Lady Walker." Pangeran Lucas tersenyum. Dia sangat tampan dan memiliki kulit putih. Dia berusia sekitar 27 atau 28 tahun, periode ketika pria dikatakan paling menarik. Meskipun dia berdandan sederhana, pakaiannya serasi. Bahkan saat dia duduk diam, orang dapat dengan mudah merasakan keagungan mulianya. Siapapun yang melihatnya akan merasa malu berada di dekatnya, karena dia adalah seorang pangeran dan bangsawan sejati.
Jadikan dirimu di rumah sendiri. Kelak kita akan menjadi keluarga cepat atau lambat. Aku sudah memperlakukanmu sebagai anakku sejak dulu. Angelina terkikik, seperti ayam tua yang meminta bisnis. Saat itu, saraf wajahnya terpengaruh dan mulai berkedut. Senyumnya langsung menghilang, digantikan dengan kebencian yang tak terhapuskan. Aku awalnya mengatur agar Kait makan malam denganmu malam ini. Tapi dia ditipu oleh orang dusun yang bodoh. Sekarang, keluarga Walker gelisah dan dipermalukan. Aku benar-benar merasa tidak enak padamu. Itu hanya masalah kecil, tapi aku tidak bisa mengatasinya. Tolong jangan marah padaku, kata Angelina dengan suara rendah sambil memegang wajahnya yang bengkak, bertingkah seperti wanita sedih yang mencari simpati. Bibi, jangan khawatir. Aku sudah mengirim seseorang untuk menghentikan mereka. Lukas mengguncang gelas anggur di tangannya dan menyesapnya lagi. Tidak ada emosi di wajahnya. Kurasa akan ada kabar baik sebentar lagi. Hentikan mereka dan bawa Kait kembali. Kemudian untuk orang dusun yang bodoh itu tenggelamkan saja dia. Kebencian memenuhi mata Angelina. Jika ada akibatnya, aku yang akan menanggungnya. Namun aku tetap khawatir akan hubunganmu dengan Kait. Dia mungkin akan salah mengira bahwa kau melakukan aksi untuk melawannya, Angelina mengatakan dengan wajah sedih. Bab 1768. Lukas tersenyum, jangan khawatir Bibi. Hubunganku dengan Kait tidak akan berubah sedikit pun hanya dikarenakan hal kecil. Bibi harus percaya padaku, dia bukan hanya putrimu, namun dia juga tunanganku. Aku akan memberinya cinta dan kasih sayang secara alami. Segera setelah Lukas selesai berbicara, ia menjetikkan jarinya. Seorang wanita berpakaian serba merah yang berdiri agak jauh datang dan membungkuk. Maci, telepon mereka sekarang. Katakan pada mereka untuk membawa Kait pulang. Maci Howard mengangguk sedikit, mundur beberapa langkah, dan mulai memanggil dengan ekspresi acuh tak acuh. Tetapi setelah beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, kemudian dia dengan cepat memutar nomor lain. Kemudian panggilan ketiga, keempat. 10 panggilan berturut-turut dilakukan, namun tidak aktif ataupun sibuk. Maci tidak bisa bersikap acuh tak acuh lagi, segera dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan berbisik, "Tuan, aku tidak bisa menghubungi mereka, sesuatu pasti telah terjadi." Lukas tampak tak seperti biasa, ia memperhatikan keraguan muncul di mata Angelina, kemudian ia berkata kepada bawahannya, "Temukan Merekan dan mari pergi melihat apa yang terjadi." Maci kemudian melakukan panggilan beberapa kali lagi, segera matanya berbinar dan kemudian berbisik, "Tuan, lokasi atas mobil dan telepon mereka telah diketemukan." Area tersebut diketahui sebagai pantai segitiga setan di Mordu. Laut di area itu memiliki kedalaman ribuan meter dan ombaknya sangat tidak bersahabat. Besar kemungkinan orang yang kita kirim telah mati. Plang. Angelina secara tidak sadar membanting gelas anggur ke atas meja, wajahnya nampak cemas. Dia tidak menyangka bahkan pengawal Lukas dapat menderita di tangan Harvey. Siapa Lukas Jin? Dia adalah salah seorang dari 6 pangeran Mordu. Dan bukan hanya itu, dia juga menggunakan kekuatannya untuk berbicara di seantero negara H. Bagaimana bisa seseorang yang dari luar dibandingkan dengannya? Namun hasilnya sangat mengejutkan dan tidak terduga. Angelina kemudian bertampang buruk, namun Lukas dengan tenang perlahan mengangkat kepalanya dengan minat yang besar, matanya berkedip. "Bibi, ini sepertinya Kait telah memutuskan untuk melawan kami dan telah mempersiapkan beberapa kejutan kecil. Ini sangat menarik, namun ia akan segera sadar bahwa dia tidak dapat melawanku. Kemudian dia akan menyerah dan patuh kepadaku. Aku tidak memiliki kesempatan di masa lalu untuk memberitahunya. Namun, kesempatan ini datang dengan sendirinya." Lukas berkata dingin, "Katakan kepada Lebron ini adalah waktunya untuk beraksi. Aku ingin ketika mendengar berita, itu adalah kabar tentang Harvey, entah dia lumpuh ataupun mati." "Dimengerti," balas Maci. Setelah beberapa saat, panggilan lain masuk. Maci mengerutkan kening dan mengangkat telepon.
Wajahnya berubah menjadi tambah buruk. Beberapa kabar buruk lainnya datang, dia secara tidak sadar melirik ke arah Lukas. Saat itu percakapan dengan Angelina mempengaruhi suasana hatinya saat ini mungkin membuatnya kehilangan nafsu makan. Tetapi Maci mengerti bahwa jika dia tidak memberitahu pangeran, konsekuensinya akan lebih mengerikan. Dia mendekati Lukas, tangannya terlipat dalam penyerahan. Ada apa sekarang? Melihat penampilan Maci yang sekarang, nada bicara Lukas menjadi dingin. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang mengobrol dengan Bibi? Sama seperti Angelina membutuhkan Lukas sebagai menantunya, Lukas juga membutuhkan dua sekutu ini, keluarga Walker dan keluarga John. Keluarga John dari Golden Sands dapat membantunya mendapatkan dukungan eksternal yang kuat. Adapun keluarga Walker, mereka mengizinkan Lukas untuk mengontrol cabang Longman melalui Justin dan membiarkan dia menjadi raja bawah tanah Mordu. Bab 1769. Maci berkata dengan sungguh-sungguh, "Pangeran, aku tidak bermaksud merusak suasana hatimu. Tapi aku harus memberitahumu. Ini sangat penting." Suara Lukas dingin. Dia berkata perlahan, "Katakan." Maci buru-buru mendekati telinganya dan dengan cepat membisikkan berita itu kepadanya dengan suara rendah. Wajah Lukas, yang semula tenang, digantikan oleh kecemasan yang tidak bisa disembunyikan setelah mendengarkan kata-kata Maci. "Lady Angelina, tolong jangan khawatir. Aku akan membiarkan Kait kembali dengan selamat sebelum fajar." Lukas mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat dan berdiri. "Aku sangat senang bertemu denganmu hari ini, tetapi aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Mari kita makan bersama lagi besok. Aku akan mentraktirmu saat itu juga." Tidak peduli keadaan daruratnya, Lukas selalu bisa menjaga sikap tenang dan anggunnya. "Oke, kamu boleh pergi." Mata Angelina sedikit berkedip. Dia tidak memaksa Lukas untuk tinggal. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Kait sangat naif. Karena dia masih sangat muda, tolong bersabarlah." Angelina berasumsi bahwa anak buah Lukas, yang dikirim untuk menjatuhkan Harvey dan Kait, dipastikan tewas. Mungkin Lukas diam-diam marah dan akan segera menghancurkan Harvey untuk selamanya. Pikiran itu membuatnya senang. Selama Lukas bergerak, tidak masalah jika ada 10 Harvey. Semuanya akan mengarah ke jalan buntu. Senyum perlahan muncul di wajah Angelina. Ketika Lukas pergi, dia tertawa terbahak-bahak. Asteris. Beberapa menit kemudian, sebuah Toyota Alphard melesat menuju Paramount. Lukas sudah lama kehilangan ketenangan yang dia miliki sebelumnya. Kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Alasan utama dia kembali dari perjalanan ke Walsing dengan terburu-buru adalah karena dia tiba-tiba kehilangan kontak dengan Denzel Washington. Setibanya di Mordu, ia mendapat kabar dari manajer Paramount, Lenny. Beberapa saat yang lalu, seseorang mengirim kepala Denzel yang terpenggal. Lukas sangat marah. Bukan hanya bawahan nomor 1 Lukas. Dia juga memainkan peran penting dalam menjaga hubungan Lukas dengan negara pulau. Sekarang Denzel sudah mati, banyak dari pengaturan masa lalunya akan menjadi tidak berguna. Dia akan menderita kerugian besar. Jika pengkhianatan Kait membuatnya bahagia, maka kematian Denzel membuatnya sangat marah sampai-sampai dia hampir kehilangan ketenangannya. Lukas memaksa dirinya untuk menarik napas dalam-dalam. Dia bertanya, "Siapa yang membawa kepala ke sini?" Maci menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Setelah perjamuan malam ini, staf menemukan kotak hadiah baru saat membersihkan aula. Setelah mereka membukanya, mereka melihat kepala di dalamnya. Manajer Thompson segera menutup area tersebut dan menahan semua orang di sana. Tidak ada yang diizinkan untuk pergi. Semuanya menunggumu untuk menyelesaikannya. Maci tidak bertele-tele dan langsung menunjukkan hal yang paling penting. Mata Lukas berkedut. Sesaat kemudian, dia berkata dengan dingin, "Pergi dan periksa untukku. Lihat semua monitor dan interogasi siapa saja yang mungkin mengetahui sesuatu. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Aku ingin orang di balik ini membayar."
Maci berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah mengaturnya. Jangan khawatir, Pangeran. Mobil berhenti di gerbang Paramount dalam waktu kurang dari setengah jam. Maci mengangkat payung hitam untuk melindungi Lukas. Mereka dengan cepat memasuki ruang perjamuan yang terletak di lantai bawah tanah Paramount. Ini adalah adegan utama dari insiden itu. Bab 1770. Selain beberapa satpam, Lenny dan beberapa staf juga hadir. Ketika mereka melihat Lukas, mereka semua berlutut pada saat yang sama dan menyapanya. Pangeran. Lukas maju dengan dingin, di mana Denzel? Lenny berjalan maju dengan kotak hadiah. Bagus, sangat bagus. Lukas mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ketika dia melihat kepala yang terpenggal di dalam, kulitnya memburuk. Ekspresi Denzel tetap ganas. Namun, sepertinya dia mati sia-sia. Denzel, jangan khawatir. Aku akan menemukan dalang di balik ini dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendammu. Lukas tidak marah. Baginya, kemarahan tidak ada gunanya. Balas dendam adalah hal yang paling penting. Dia menekan emosinya, dan baru saja akan meletakkan kotak itu. Namun, matanya berkedip ketika dia menemukan ada sesuatu yang tersangkut di antara alis Denzel. Desir. Lukas mengeluarkan secarik kertas. Ada tulisan merah di kertas itu. Siapapun yang mencoba untuk meletakkan tangan mereka pada Longman akan mati sia-sia. Lukas sedikit terkejut. Sepersekian detik kemudian, dia tertawa keras, liar. Longman mengancamku, mengirimiku pesan. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikan aku mengambil posisi pemimpin cabang Longman. Posisi itu milikku. Asteris. Tidak ada kemacetan lalu lintas di jalan-jalan Mordu di malam hari. Harvey mengendarai Lamborghini barunya, menuju Hengdian World Studios. Rahel menelepon ketika dia sudah setengah jalan. Tuan Muda York, aku baru saja mendapat kabar. Lukas kembali dari waltzing malam ini. Kami juga berhasil mengirim kepala Denzel tepat waktu. Seperti yang telah kau prediksikan, Lukas menemukan catatan yang disisipkan di antara alis Denzel. Aku diberitahu bahwa dia marah dan bersumpah untuk merebut posisi pemimpin cabang Longman. Aku khawatir mulai besok, dia kemungkinan besar akan habis-habisan dan mulai mengambil tindakan. 3 hari ke depan akan sulit. Rahel mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi dia sangat terkesan dengan Harvey. Tuan Muda York memang Tuan Muda York. Hanya dengan beberapa trik sederhana, Harvey berhasil memaksa Lukas, dalang yang bersembunyi di balik layar, untuk mengambil tindakan. Mengalahkan Justin tidak sesulit yang dia bayangkan. Namun, dukungan tersembunyi yang dia miliki adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Bahkan jika dia dan Aiden bergabung, itu masih terlalu berat bagi mereka. Tapi sekarang Lukas bertekad untuk keluar, segalanya akan berbeda. Selama dia bersedia untuk tampil, maka cepat atau lambat kekurangannya lainnya akan muncul dengan sendirinya. Itu pasti akan mengakhiri kekacauan di cabang Longman lebih cepat. Harvey mengirim kepala Denzel dan perjalanannya ke keluarga Walker semuanya memajukan kemajuan rencana mereka. Hal-hal terjadi lebih cepat, dan musuh-musuhnya menjadi semakin tidak sabar. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk mengakhiri semua kekacauan ini. Dia memecahkan semua masalah dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun Harvey belum pernah bertemu Lukas sebelumnya, Harvey sudah tahu tentang karakter Lukas dan telah menemukan metode yang paling cocok untuk mengakhiri kekacauan di Longman cabang Mordu. Suatu ketika, Rahel mengira Harvey hanya memiliki keberanian dan kekuatan. Namun, dia sekarang mengerti bahwa seseorang yang bisa mencapai posisi tingkat tinggi bukanlah suatu kebetulan. Tidak heran tuannya, Oliver, sangat menderita dan berakhir dengan sangat buruk saat menghadapi Harvey. Ini juga merupakan alasan utama Tuan Bauer dari Longman menugaskan Harvey untuk menyelesaikan kekacauan di cabang Mordu Longman. Bab 1771. Oh ya, Tuan York. Rahel kemudian mengingat sesuatu. 2 mobil yang mengejarmu di jalan sepanjang pantai tadi bukan milik keluarga Walker.
Mereka anak buah Lukas. Setelah mendengar bahwa mereka jatuh ke laut, dia marah dan mengirim LeBron, berurusan denganmu. Kamu harus ekstra hati-hati saat pergi keluar pada hari-hari ini. LeBron bukan hanya pria biasa. LeBron. Harvey cukup tertarik pada pria ini. Siapa dia? Dia dikatakan sebagai penembak jitu Angkatan Delta Amerika. Dia mahir dengan segala macam senjata api. Setelah dia meninggalkan tentara, Lukas mempekerjakannya untuk mengatasi masalahnya dengan harga tinggi. LeBron memiliki izin diplomatik. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, Lukas tidak akan terseret ke dalam kekacauan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang tewas di tangan LeBron. Harvey merenungkan kata-katanya. Kemudian dia bertanya, LeBron bukan nama aslinya sekarang, kan? Rahel menjawab, tidak, itu hanya nama sandinya. Adapun siapa nama aslinya sebenarnya, tidak ada yang benar-benar tahu. Aku akan membuat orang melacak keberadaannya. Aku akan melaporkan kembali kepadamu segera setelah aku memiliki info lebih lanjut. Harvey mengangguk. Tepat saat dia akan mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba berkedut. Ada seorang pria paruh baya berdiri di jalan keluar dari distrik itu. Pria aneh itu mengenakan tuxedo dan topi. Meskipun kepalanya tidak terlihat, semua orang bisa melihat rambut pirangnya yang cerah. Dia membawa senjata api laras ganda yang digunakan untuk berburu, dan sedang memuat amunisi. Menarik. Harvey tersenyum pada dirinya sendiri. Dia berkata kepada Rahel, tidak perlu mencari keberadaannya. Dia ada di depan pintu kita. Harvey menutup telepon dan menginjak pedal mobil. Lamborghini meraung lurus ke depan. Dia dan pria asing itu sudah dekat satu sama lain, tetapi mobil yang melaju kencang itu telah menutup jarak yang cukup jauh kedua. Tepat saat Lamborghini hendak menabrak pria yang memakai tuxedo itu, dia memutar senjatanya dan membidik tepat ke ban mobil. DHUAR. Ban kiri depan Lamborghini meledak. Mobil itu kemudian berputar-putar. Harvey membuka sabuk pengamannya dan meninju sunroof di atasnya. Kaca pecah, dan dia melompat keluar melalui celah. Hampir bersamaan, tembakan kedua pria itu mendarat akan di kursi pengemudi. Harvey mundur ke belakang, berdiri di atas jari kakinya. Lamborghini benar-benar kehilangan kendali, menabrak petak bunga di sisi jalan dengan suara yang memekakkan telinga. BRAKKK. Pria yang mengenakan tuxedo menyalakan cerutu tidak jauh dari sana sebelum berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Saat dia berjalan, dia memasukkan dua tembakan lagi ke dalam senjata api dengan jentikan sederhana di lengannya. Dia mengarahkan senjata api ke Harvey, yang bertanya dengan rasa ingin tahu, LeBron. Kamu mengenalku? Pria itu bertanya dengan tenang. Dia berbicara bahasa Inggris, tetapi dia memiliki aksen yang agak aneh. Sepertinya kau mengenal sang pangeran dengan sangat baik. Kau telah mengerjakan pekerjaan rumahmu. LeBron tidak begitu terkejut saat mengetahui bahwa Harvey tahu siapa dia. Jika Harvey bahkan tidak bisa mengetahui identitasnya pada titik ini, Harvey tidak pantas untuk dibawa keluar olehnya. LeBron menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang, apakah saudara-saudaraku mati di tanganmu? Apakah yang kau maksud adalah orang-orang yang jatuh ke laut? Harvey mengangkat bahu. Mereka jatuh ke segitiga iblis karena mereka buruk dalam mengemudi. Siapa yang bisa kau salahkan? Aku kira mereka hanya sial. Bab 1772. Harvey merasa santai dan lega pada saat yang sama. Itu bagus bahwa LeBron muncul sebelum Harvey mencapai Hengdian World Studios. Dengan Cynthia di sekitar, dia tidak akan bisa melakukan yang terbaik. Melihat pergantian peristiwa dari perspektif lain, mungkin musuh-musuhnya telah mengatur hal-hal sehingga Cynthia harus syuting di tengah malam. Lagi pula, ini terlalu kebetulan. Harvey tidak takut pada senjata, tapi dia mengkhawatirkan Cynthia. Sebelumnya, dia telah mengirim Tyson dan beberapa anak buahnya untuk melindunginya. Kelihatannya kamu cukup arogan, nak. LeBron berbicara dengan tenang. Karena kamu mengaku membunuh saudara laki-lakiku,
itu akan lebih mudah bagiku. Apakah kamu akan mengakhiri hidupmu sendiri dengan kemauanmu sendiri? Atau apakah kamu ingin aku memotong kulitmu sepotong demi sepotong setelah mematahkan semua anggota tubuhmu? Aku sarankan kau memilih yang pertama. Bagaimanapun, kematian yang cepat adalah berkah. Harvey menyipitkan matanya. Tanpa memberikan jawaban langsung, dia berkata, jika itu masalahnya, aku akan memberimu dua pilihan juga. Nomor 1, berlutut dan memohon belas kasihan. Nomor 2, mati. Waktu sangat penting, dan Harvey tidak punya waktu untuk omong kosong dengan LeBron. Sepertinya kau tidak tahu apa batasmu, LeBron menghela nafas. Niat membunuh memenuhi mata hijau cerahnya. Karena kamu benar-benar sombong, aku sendiri yang akan mengirimmu ke malapetakamu. LeBron mengayunkan tangan kirinya dan menyampirkan sabuk peluru senapan di bahunya. Pada saat yang sama, dia maju selangkah dan mendekati Harvey. Harvey memasang tatapan dingin, wajahnya seperti topeng tanpa emosi. LeBron bergegas maju. Di tengah jalan, dia berhenti tiba-tiba dan mengayunkan lengan kanannya untuk menembak langsung ke arah Harvey. DORR. Gema dari ledakan keras memenuhi udara, dan pelurunya tampak melengkung tepat ke arah Harvey. DORR, DORR, DORR. LeBron cepat dengan jari-jarinya, dan dengan cepat melakukan reload lagi. Dengan jentikan sabuk amunisi padanya, dua peluru lagi jatuh tepat ke ruang senjatanya. Segera setelah itu, dia menarik pelatuk untuk tembakan berikutnya. Dia menembak ke 4 arah. Udara kental dengan niat membunuh. Harvey, bagaimanapun, tampak bersemangat. Melihat seorang pria mengoperasikan senapan berburu biasa sedemikian rupa adalah tontonan yang sangat indah. Pantas saja LeBron disebut sebagai penembak jitu. Harvey tidak membawa senjata apapun padanya. Tidak seperti LeBron, dia tidak punya apa-apa. Inilah sebabnya mengapa dia tidak berlari lebih dulu ke LeBron. Dia menjejakkan kakinya dengan kuat di tanah dan menggunakan momentum itu untuk melompat ke udara. Dia melompat, dan ketika dia mendarat, kakinya berputar ke samping. BHUM. Tepat saat dia menghindar, tembakan LeBron mendarat di tempat dia berada beberapa saat yang lalu. Peluru meninggalkan lubang besar di tanah. Ada gerakan mekanik yang tersembunyi di dalam senapan itu. Bahkan jika tembakan itu tidak membunuh, mereka tetap akan melumpuhkan seseorang. Sebelum Harvey bisa bereaksi, LeBron menggeser laras senjatanya tepat ke arah Harvey dan menembak tanpa ragu-ragu. Harvey menghindari peluru sekali lagi. BHUM. Peluru menembus pohon, mematahkannya menjadi 2. LeBron tidak berhenti di situ dan melepaskan tembakan lain segera setelah meleset satu dan menghalangi jalan Harvey. Pemandangan yang luar biasa. Tanpa berada di medan perang selama lebih dari 10 tahun atau membunuh lebih dari ratusan orang, tak seorang pun akan memiliki bakat sepertimu. Harvey sangat senang melihat keahlian menembak yang hanya bisa dianggap profesional. Dia dengan santai berguling-guling di tanah dan menggores kerikil di sisi jalan. DORR, DORR, DORR. Melihat Harvey menghindar, LeBron maju ke depan sebelum melepaskan 3 tembakan lagi. Bab 1773. Harvey tidak menghindari tembakan kali ini. Dia berdiri diam dan melemparkan kerikil yang dia kikis beberapa saat yang lalu. BHUM, BHUM, BHUM. Kerikil terbang ke lintasan yang tepat dari tembakan, seolah-olah Harvey tahu kemana mereka diarahkan. Itu menghantam tepat ke tembakan. Sebuah ledakan keras bergema, suara memenuhi udara. Sebelum peluru sempat mencapai Harvey, mereka meledak. Ekspresi LeBron sedikit berubah saat melihatnya. Dia tidak menyangka Harvey bisa memprediksi garis serangannya. LeBron menjentikkan senjatanya dan menembak sekali lagi. Wush, wush, wush. Harvey cepat. Sekali lagi, dia menaburkan kerikil ke dalam lintasan tembakan. Peluru meledak ketika mereka bersentuhan dengan kerikil. Sekarang, LeBron hanya memiliki setengah dari peluru yang tersisa di ikat pinggangnya.
NGUING. Sirene polisi yang memekakkan telinga bisa terdengar tepat pada saat ini. Seseorang telah melihat apa yang terjadi di sini dan telah memanggil polisi. LeBron berhenti menyerang dan perlahan mundur beberapa langkah. Dia berkata dengan tenang, "Kamu beruntung, nak. Kamu juga tidak buruk. Sayang sekali kamu telah menyinggung pangeran. Hari ini hanya makanan pembuka, senapan sniper jauh lebih baik daripada mainan seperti ini. Dalam 3 hari, aku akan memenggal kepalamu. Sebaiknya kau bersihkan lehermu yang kotor sebelum itu." LeBron berbalik dan melompat ke semak-semak sebelum menghilang tanpa jejak. Harvey tidak mengejar LeBron. Dia mengamati sekelilingnya dan meninggalkan tempat kejadian juga. Saat dia sedang bepergian, dia membuat panggilan telepon. "Kirimkan aku mobil ke Hendian World Studios. Sesuatu yang buruk mungkin terjadi di sana." Pada saat yang sama, Hendian World Studios. Cynthia berdiri di salah satu sudut ruangan, menggigil ketakutan. Tepat setelah dia melakukan syuting dengan selebriti wanita papan atas, Stacy Leo, tirai tebal di atas mereka langsung jatuh ke lantai. Dia hanya beberapa inci dari tempat yang dihancurkan oleh tirai. Stacy, di sisi lain, pingsan setelah terkena tirai yang jatuh. Semua orang terkejut. Seluruh kru film berada dalam kekacauan total. Cynthia berlari ke sudut ruangan, gemetar ketakutan. Baru saja, tirai itu begitu dekat dengannya. Jika tirai itu malah mengenainya. Memikirkan kembali kepala berdarah Stacy yang terluka, wajah Cynthia kehilangan semua warna. Dia memegang teleponnya, gemetar, ketika dia mencoba menelepon Harvey. Sayangnya, panggilannya disambut dengan sinyal sibuk. Keputusasaan memenuhi dirinya. Mordu adalah kota besar. Di kota besar ini, tidak ada orang lain yang bisa Cynthia dapat diandalkan selain kakak iparnya. "Kakak ipar, kamu sudah di sini." Sementara Cynthia menggigil tanpa henti, kru film menelepon pihak berwenang sesegera mungkin. Polisi dipanggil untuk menyelidiki situasi tersebut. Mereka dengan cepat menemukan bahwa tirai menunjukkan tanda-tanda dirusak. Kru film curiga bahwa pelakunya masih sembunyi di dalam kru. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Dengan demikian, semua orang di kru film harus tinggal dan merekam pernyataan mereka. "Kamu sangat beruntung, Cynthia. Kamu hampir saja terkena tirai. Ya, hidupmu mungkin akan hancur jika kamu terkena benda itu. Bukankah ini menakutkan?" Seseorang memotong dudukan tirai menjadi 2 dan waktunya tepat kapan akan jatuh. "Ini terlalu nampak. Apakah ada sesuatu yang mencoba membunuhmu, Cynthia? Tidak ada petunjuk. Kau bahkan bukan bintang besar. Kau hanya peran pendukung wanita. Kau bukan ancaman terhadap siapapun. Jika aku harus menebak, aku akan mengatakan bahwa Stacy membuat seseorang marah. Maksudku, dia selalu bertingkah tinggi dan perkasa." Sekelompok gadis dalam kru film sibuk bergosip dengan Cynthia, semuanya gemetar ketakutan. Semua orang lega melihat Cynthia tidak terluka. Tirai hanya beberapa inci untuk menghancurkan kepalanya. Bab 1774. Cynthia melihat sekelilingnya dengan cemas, senyumnya agak pucat. Direktur, Fred Miller, berdiri di samping Stacy saat tim medis yang baru datang merawatnya. Stacy benar-benar pingsan setelah kepalanya terluka oleh tirai yang jatuh. Meskipun petugas medis memberikan perawatan darurat, Stacy masih harus dikirim ke rumah sakit nanti. Pemandangan itu membuat Cynthia ketakutan. Dia bukan selebriti populer, dan orang mungkin tidak akan memperlakukannya sama seperti Stacy jika dia mengalami kecelakaan serupa. Dia bahkan mungkin tidak sampai ke rumah sakit sebelum dia benar-benar kehabisan darah. "Stacy, ada apa? Apa yang terjadi padamu?" Seorang pria berperut buncit dalam setelan jas, ditemani oleh beberapa teman wanita, melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Kecemasan tergambar di wajahnya saat melihat kondisi Stacy. Wajahnya terlihat sangat mengerikan. Direktur Miller segera bergegas ke depan untuk menyambut pria itu, sambil berteriak, "CEO Keaton." Pria itu adalah suami Stacy.
Aku mendengar bahwa dia adalah CEO sebuah perusahaan real estate. Rupanya, dia 20 tahun lebih tua dari Stacy. Dia memiliki proyek di Fragrant Hill dan cukup kaya. Kudengar Stacy bisa naik pangkat karena suaminya. Meski begitu, suaminya juga bukan orang baik. Cukup banyak gosip tentang dia dan selebriti lain telah berkeliling. Stacy masih sangat menakjubkan. Terlepas dari semua rumor, dia bisa sampai ke tempat dia berada. Kudengar CEO Keaton sangat menyayangi istrinya. Aku khawatir bahkan sutradara Miller harus menderita kerugian yang mengerikan karena kejadian ini, kata gadis lain, berkontribusi pada gosip. Karir akting Stacy hanya terdiri dari peran pendukung, sama seperti banyak orang. Tetapi karena dia cantik dan bersedia untuk berkorban, dia mendapatkan suami yang kaya. Semua orang mengaguminya. Pria itu cukup tua untuk menjadi ayahnya. Dan dia benar-benar kaya. CEO berperut buncit Keaton mulai menegur Direktur Miller, tampak seperti seorang ayah memberi pelajaran kepada putranya. Direktur Miller yang tinggi dan perkasa sedang berjuang untuk menjelaskan situasinya sebagai dengan hormat semampunya. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Cynthia. Cynthia, ini terasa tidak benar. Direktur Miller tidak pernah bertanggung jawab atas apapun. Cara dia memandangmu, dia mungkin akan mengalihkan kesalahan padamu. Cepat, kau sebaiknya membuat pernyataan dengan inspektur cepat dan hindari dia. Suami Stacy bukan hanya orang biasa. Jika pria itu melampiaskan amarahnya padamu, tidak ada yang bisa kamu mintai bantuan. Gadis-gadis lain memperingatkan Cynthia, mereka semua cemas dan takut demi dia. Cynthia membeku. Memindahkan kesalahan kepadaku. Aku bahkan tidak meletakkan tirai di sana. Apa hubungan kecelakaan itu denganku? Cynthia, kamu tidak mengerti. Kamu harus. Tapi sebelum kalimat itu selesai, CEO Keaton mendorong Fred menjauh dan berlari ke arah Cynthia dengan pengawal dan pengawal wanitanya. Jadi kamu Cynthia Zimmer, matanya berbinar saat melihat Cynthia. Dia terkejut dengan betapa cantiknya Cynthia, tapi dia segera sadar dan menilainya. Dia kemudian berseru dengan dingin, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Seth Keaton, suami Stacy. Aku di sini untuk mengajukan pertanyaan kepadamu. Apakah kau baru saja syuting dengan Stacy? Cynthia tanpa sadar menjawab, ya. Kenapa? Apakah kamu mendorong istriku dan membuatnya terluka? Bagaimana kau berencana untuk menjelaskan ini kepadaku? Direktur Miller muncul di belakang Seth dengan ekspresi marah. Cynthia Zimmer, aku ingin memberi kau peran pendukung karena kau adalah junior Stacy, tetapi aku tidak berpikir bahwa kau akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak percaya kau akan mendorong seniormu hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kru film tidak akan bertanggung jawab untuk ini. Kau harus menjelaskan semuanya pada Pak Keaton secara adil. B1775. Cynthia membeku. Sedetik kemudian, dia tergagap dengan marah. Tuan Keaton, aku tidak melakukan itu. Aku bahkan tidak bisa bereaksi ketika tirai jatuh. Aku sendiri takut. Aku juga korban. Aku tidak menggunakan Stacy sebagai tameng. Kau tidak bisa menuduhku seperti itu. Seth menjawab dengan dingin, aku menuduhmu. Di antara Direktur Miller dan bukan siapa-siapa sepertimu, menurutmu siapa yang lebih bisa dipercaya? Bahkan jika kamu tidak mendorong Stacy, mengapa kamu tidak membantu menghalangi tirai untuknya? Dia adalah pemeran utama wanita dari film ini. Sebagai karakter pendukung, bukankah kamu seharusnya melindunginya? Bahkan jika kamu bukan pelakunya, kamu hanya berdiri saat Stacy dalam bahaya. Jelaskan ini padaku. Dalam kemarahannya, Cynthia mulai tertawa, Tuan Keaton. Sejak kau mengatakan itu, kau harus mengerti bahwa aku tidak akan pernah mendorong Stacy. Melindunginya. Aku bahkan bukan pengawalnya. Aku sendiri hanya seorang wanita yang lemah. Apa yang bisa aku lakukan? Apakah kau ingin aku berdiri di sana dan menerima pukulan sebagai gantinya? Aku sedih tentang apa yang terjadi pada Stacy, tetapi kecelakaan itu tidak ada hubungannya denganku.
Tidak peduli seberapa sedih dan frustrasinya kau, kita masih harus bersikap logis tentang situasinya. Kau seharusnya tidak menyalahkan aku begitu saja kan? Cynthia mencoba berbicara secara logis. Tetapi melihat gadis kecil ini berbicara kembali dengan berani membuat Seth marah. Itu benar, kamu seharusnya berdiri saja di sana dan dihancurkan oleh tirai. Itu salahmu, kamu tidak melakukan hal itu. Kamulah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi pada istriku. Hidupmu yang lemah bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hidupnya sedikit pun. Ini adalah berkah abadimu untuk dapat melindungi istriku dari bencana. Kamu wanita yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan menunjukkan perbedaan antara kamu dan dia. Seth menamparkan Cynthia di wajah. Bagaimana kamu begitu tidak berpendidikan di usia yang begitu muda? PLAKK. Beraninya kau bicara balik padaku. PLAKK. Kau beruntung bahwa Direktur Miller mengalihkan kesalahan kepadamu. Namun kau bahkan tidak mau mengakuinya. PLAKK, PLAKK, PLAKK. Seth terus mengayunkan telapak tangannya beberapa kali ke wajah Cynthia. Fred dan yang lainnya berpura-pura mencoba menghentikan Seth, tetapi mereka dihentikan oleh pengawal Seth. Semua gadis mundur karena takut mereka akan terlibat dalam situasi tersebut. Kamu, beraninya kamu memelototiku. Seth menendang Cynthia ke tanah, lalu menyambar tasnya untuk melihat apa yang berada di dalam. Dia kemudian dengan dingin terkekeh dan berseru, karakter pendukung sepertimu menggunakan tas Hermes. Ponsel Apple juga. Kamu pasti menjual tubuhmu untuk semua ini, kan? Apa hakmu untuk menggunakan semua ini? Kamu, dan kamu. Cepat ke sini. Aku akan memberikan ini kepada kalian semua di tempat Cynthia. Cynthia menjadi gelisah. Kakak iparku memberiku itu. Jangan sentuh barang-barangku. Kru film yang menerima hadiah mengangguk serempak sambil mengucapkan terima kasih kepada Seth dengan keras. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sepanjang hidup mereka. Mereka tidak menyangka akan mendapatkannya hari itu. Seth berseru dengan dingin, aku memberimu dua pilihan, dasar brengsek. Nomor 1, aku akan melepaskanmu jika kamu melayaniku dengan baik malam ini. Nomor 2, kamu berlutut di depan istriku dan minta maaf sampai dia bangun. Jika tidak, bersiaplah untuk mati. Selain membela istrinya sendiri, Seth mengatakan semua ini karena dia tertarik pada Cynthia.